Coba konfigurasi elektron dengan subkulit atau metode SPDF. Kemarin sudah saya terangkan, satu S2, terus ini nanti ke sini, balik ke sini, bentuknya zigzag ini, kemudian ke sini, balik ke sini, lagi, ya, dan seterusnya. Ini udah paham lah ya. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, 3 D10, 4 P6, 5 S2, 4 D10, 5 P6, 6 S2, 4 F14, 5 D10, 6 P6, 7 S2, 5 F14, 6 D10, 7 P6. Terus kalau untuk meringkas dalam membuat konfigurasi elektron dengan metode subkulit, pakai gas mulia, yaitu nanti Ne berhenti 2P6, Ar itu 18 3P6, Kl 36, kemudian 5P6 berhenti di 54, kemudian 6P6, 7P6. Nah, untuk mengingat kembali, di sini Bapak mengulang sedikit konfigurasi elektron metode subkulit atau SPDF dengan kombinasi gas mulia. Jadi boleh pakai cara biasa, SPDF biasa, atau pakai gas mulia. Tapi lebih singkat pakai gas mulia. Yang pertama yaitu 33AS. 33AS itu belum nyampe 36 KR, jadi kita gunakan yang punyanya AR18. Ya, kita gunakan AR. AR itu 18, ya, berhenti di 3P6. 3P6 itu 18, 3P6. Habis itu ya lanjut ke 4S2. Habis 4S2, 3D10, 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30, 30, terus berikutnya habis 3D10, ya, 4P3. Jadi berhenti di 4P3. 3D10, 30 kurang 3, 4P3. Inilah konfigurasi dengan subkulit kombinasi dengan gas mulia. Terus yang kedua, 49IN. IN 49 berarti kita ambil KR36. Kalau 54 xenon nggak bisa, kelebihan. Jadi kita gunakan KR36. Berhenti di 4P6. 4P6. Habis 4P6 berarti 5S2. Habis 5S2, 4D. Ya. D10, kalau 10 ini 36 tambah 2, 38. 38 tambah 10, 4D10 baru 48. Berarti terakhir habis 4D10, 5P1. Coba cek dulu. 4P6, 5S2, ya, 4D10, 5P, kita hitung 36 tambah 2, ini ya 2, 38 tambah 10, 48, 8 tambah 1, 49. Nah, ini konfigurasi elektron dengan metode subkulit kombinasi dengan gas mulia. Screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut lagi soal berikutnya. Oh, ini baru contoh 2 ya, hanya saya kasih contoh 2. Sekarang
subkulit D itu stabilnya jika penuh 10 elektron atau 5 elektron, setengah penuh itu 5 elektron. Jadi D itu kan maksimum, D maksimum 10. Nah, stabilnya itu kalau 10 atau 5, setengah penuh atau penuh. Kalau 10 ini, jika misalnya ya, misalnya D-nya D9. D9 itu gimana caranya? Jadi D10. Kalau D4, gimana caranya jadi D5? Ya, harus tambah 1. Ya, kita coba nomor 1. CR24. Dah, CR24 itu pakai AR. AR itu 18. Berhenti di 3P6. 3P6. Lanjut. Berikutnya 4S2. 4S2 3D 1810 3D4. Nah, ini tidak stabil. Ya, kalau dia 4 harus dibuat jadi 5. Jadi miliknya 2 elektron S ini diberikan ini 1. Berikan 1 elektron. Sehingga penulisan yang benar untuk CR24 itu menjadi AR18 4S1 3D5. Nah, ini yang benar. Jadi nanti kalau soal pilihan ganda ada 2 ini, kamu pilih yang D5, jangan D4. Dah, nomor 2. CU29 ya. Jadi gunakan AR itu diberhenti di ya 18, terus 4S2 20, terus 3D9. Nah, kalau 9 seperti itu, belakang 9 harus dibulatkan jadi 10. Karena dia harus setengah penuh atau penuh. Jadi 2 elektron ini berikan ini ke sini 1. Ya, sehingga CU29 penulisan yang benar konfigurasi elektronnya AR 4S1 3D10. Itu yang benar. Sekarang nomor 3. 42MO. Kita gunakan KR36. KR36. Berarti di 4P6. Habis 4P6 berarti 4P6 5S2. Ya, 5S2. Habis 5S2 4D. 38 ini 4. Jadi berikan ini 1. Sehingga penulisan 42MO sama dengan KR 5S1 4D5. Ini yang benar. Jadi intinya khusus subkulit D ya, yang berhenti D-nya itu 4 atau 9 dibulatkan jadi 5 atau 10. Nomor 4 AG47 itu menggunakan KR38 5S2 4D, ini kan 36 3D9. Berarti pinjam punyanya ini berikan ke sini 1 elektron, sehingga penulisannya AG47 menjadi KR 5S1 4D10. Yang benar. Silakan screenshot dulu. Udah ya, udah di screenshot ya. Sekarang konfigurasi elektron ion. Nomor 1. 26Fe. 26Fe kita buat konfigurasi elektron pakai gas mulia, pakai AR18.
Al18 berhenti di 3P6. 3P6 kelanjutannya adalah 4S2, kemudian 3D, ya ini 20, 3D6, 26 Fe menjadi Fe3+. Habis 4S2, 3D6. Nah, di sini Fe3+. Fe3+ itu kalau dia menjadi positif, berarti dia melepaskan elektron. Melepaskan 3 elektron. Jadi melepaskan 3 elektron. Berarti saya keluarkan dulu yang SS itu kan dia elektronnya paling sedikit. Dilepaskan 2 elektron. Lepas 2 elektron. Ini kan 3, harus 3 dilepaskan. Keluarkan 1 elektron. Sehingga penulisannya untuk Fe3+ itu menjadi Ar, 4S-nya, S2-nya elektron udah habis, hilang, ya udah hilang, berarti S itu udah habis semuanya, tinggal 3D5. Karena S2-nya, 2 elektronnya udah dilepas semuanya, dikeluarkan semua. Jadi tinggal D-nya saja, sukulit D berkurang 1 jadi 5. Jadi penulisannya seperti Ar3D5. Sekarang nomor 2, yaitu 16S. Tulis dulu konfigurasinya pakai Ne 10 Ne. Ne 10. Berhenti di 2P6. Ya, habis itu 3S2, 10 tambah 2, 12. 3P berapa? 3P4. Nah, di sini S-nya ini 2-min. 2-min itu berarti menerima 2 elektron. Jadi kalau min itu menerima. Nah, ini menerima 2 elektron. Yang terakhir kan P4. P itu maksimum 6. S itu sudah maksimum. S-nya kan 2. P itu maksimum 6. Berarti ini menerima 2 elektron. Jadi P-nya ini menjadi tambah 2. Jadinya S2- menjadi Ne 3S2 3P6, menambah 2 elektron. Ya. Sekarang berikutnya. Jadi kalau plus itu dia melepaskan elektron, kalau minus menerima elektron. Sekarang yang ketiga itu Mg12. Mg12 kita gunakan Ne. Ne itu 10 berhenti di 2P6. Habis 2P6 3S2. Di sini Mg-nya itu adalah plus. Plus itu melepas 2 elektron. Berarti melepaskan 2 elektron. Elektronnya ini dilepas. 2 elektron. Jadi Mg2+ itu jadinya Ne saja. Tidak ada S-nya. S-nya sudah dilepas 2. Jadi konfigurasinya Mg2+ ya Ne saja. Yang keempat, ya O8. Karena ini sedikit, kita urutkan konfigurasi cara biasa aja. 1S2. 2S2 karena 8 sedikit ya. Terus 2P5. 2P4. 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8. Sekarang menjadi O2-.
O2- itu artinya 2- itu menerima 2 elektron. Berarti ini menerima 2 elektron. Sehingga menjadi 1s2, 2s2, 2p6. Nih jawabannya. Udah screenshot dulu. Udah ya, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang menentukan periode dan golongan suatu unsur. Golongan 1A itu terakhirnya di S1, S-nya 1. 2A, S-nya 2, terakhir di S2. 3A itu terakhir di S-nya 2, P-nya 1. Berarti 2 tambah 1 kan jadinya 3. 2 tambah 1 jadi 3, makanya 3A. 4A, 4A itu S-nya 2, P-nya 2. Berarti 2 tambah 2, 4. Cara ngapalinnya gitu. 5A itu sini 2, ini 3. 2 tambah 3, 5. Makanya jadi 5A. 6A itu S-nya 2, P-nya 4. 2 tambah 4, 6. 7A, S-nya 2, P-nya 5. Dijumlah 7, 7A. 8A itu S-nya 2, P-nya 5. P-nya 6, dijumlah 8, jadi 8A. Jadi ingat, untuk golongan A itu S dan P. Ya, golongan A ini kuncinya terakhir konfigurasi ada di S dan P, SP. Sedangkan untuk golongan B dimulai dari 3A, S-nya 2, D-nya 1. Ya, S-nya 2, D-nya 1. Dijumlah 3, 3B. Terus kalau S-nya 2, D-nya 2, itu berarti 4B, dijumlah 4. S-nya 2, D-nya 3, itu 5B. Ada nggak S2, D-nya 4? Tidak ada. Yang ada S1 dan D5. Ada nggak D4 S2? Itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Tadi sudah saya terangkan. Khusus suku D itu harus yang 4 jadi 5. Setengah penuh. Makanya adanya S1 D5. Nah, tadi sudah saya terangkan. Suku D itu stabilnya penuh 10 atau setengah penuh 5. Jika D-nya itu berhenti di 4, dibulatkan ke 5. Jika D berhenti di 9, dibulatkan 10. Makanya tidak ada S2 D4. Di sini adanya S1 D5. Paham ya? S1 D5 adanya. Karena tadi sudah saya terangkan D, suku D itu stabilnya setengah penuh 5 atau penuh 10.
Nah, ini 6B. Ya. Terus S2 D-nya 5, jumlahnya 7, 7B. Khusus yang 8B ada 3 pilihan. Ya, untuk S-nya 2, D-nya 6, bisa 6, bisa D-nya 7, bisa D-nya 8, bisa. Jadi D-nya itu bisa 6, 7, 8, dengan S-nya 2 itu 8B. Sedangkan golongan 1B itu adanya S1, D-nya 10. Makanya tidak ada S2, D9, nggak ada. Karena penuhnya itu D-nya 10. Ya, enggak. Makanya di sini S-nya 1. Kenapa enggak ada S2 D9? Enggak ada. Karena tadi udah saya terangkan, untuk sukulit D itu penuhnya 10 atau setengah penuh. Ini 1B. 10 tambah 1, 11. Kalau jumlahnya 11 itu 1B. Kalau S-nya 2, D-nya 10 dijumlah 12, berarti ini 2B. Jelas ya? Jadi kuncinya untuk golongan B itu berakhir konfigurasinya S dan D. Ingat-ingat, S dan D. Coba nomor 1. Tentukan periode dan golongannya. Itu golongan ya. Kita cek nomor 1. Ca20. Pakai konfigurasi elektron sukulit dengan kombinasi gas mulia. Pakai AR 18. AR itu kan 18 ya. 18 berhenti di 3P6. 3P6 habis 3P6 4S2. Nah, 18 tambah 2 adalah 20. Nah, berhenti di 4S2. Berarti kalau 4S2 berhentinya di S2 saja. Nah, S2 itu adalah 2A. Berarti ya, 2A, S2, S1, 1A, S2, 2A. Berarti ini menunjukkan golongan ya. Ini menunjukkan golongan 2A. Nah, yang dimaksud periode itu lihat ininya, angkanya ini, angka 4. Berarti ini menunjukkan periode. Periodenya adalah 4. S2-nya menunjukkan golongan 2A seperti di tabel. Sedangkan 4, angkanya konstantanya itu menunjukkan periode. Periodenya 4. Ini jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2. MN25. Gunakan AR ya 18. Berhenti di 3P6, habis 3P6, 4S2, 3D5. Ya, 3D, 4S2, 3D5, 20, 25. Nah, ini SD. Nah, S dan D. Kalau S dan D itu golongan B. Nah, kamu lihat di sini. Ini jumlahnya 7. D-nya 5, S-nya 2, 7. Ya, D-nya 2, S-nya D-nya 5, S-nya 2, berarti ini golongan 7B. Ya, SD-nya ini ya S2 D5, lihat tabel S2 D5, kalau di tabel dibalik, kalau ini gini, nggak ada masalah ya, mau S-nya di depan atau S-nya di belakang sama aja. Yang jelas S-nya 2, D-nya 5, berarti golongan ini golongan 7B. Nah, periodenya pilih konstanta terbesar. Di sini konstantanya ada 3 dan 4. Pilih konstanta terbesar, konstantanya. Ya, kulitnya ini 3, ini 4. Yang paling besar adalah 4. Jadi pilih 4. Jadi periodenya adalah 4.
Udah screenshot dulu untuk jawaban nomor 1 dan 2. Sudah semuanya? Sudah ya? Kita lanjutkan lagi ya. Udah di screenshot. Udah Bapak lanjut. Coba kamu kerjakan ini. Kerjakan soal ini. Sebentar. Saya ambil ini. Coba kerjakan cepat. Nanti cocokin. Saya kasih waktu 5 menit, 6 menit. Cepat. Sampai zoomnya mati. Silahkan kerjakan dulu. Nanti dicocokkan. Salah nggak apa-apa.